ETF adalah solusi bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa takut salah beli saham dan alternatif bagi investor yang kurang nyaman dengan biaya expense tinggi dari reksadana saham. XIHD dan XISR merupakan ETF yang sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kedua ETF ini merupakan produk dari Indo Premier di mana XIHD berisi saham-saham yang masuk ke dalam indeks High Dividend 20 sedangkan XISR merupakan ETF yang berisi saham-saham yang masuk ke dalam indeks Sri Kehati. XIHD diluncurkan tanggal 18 Desember tahun 2018 dengan expense ratio di sekitar 1%. XISR diluncurkan tanggal 26 September tahun 2014. Teman-teman bisa membeli ETF ini melalui Indo Premier maupun sekuritas lain pilihan masing-masing. Cara jual belinya juga sama dengan saham, berbeda dengan reksadana yang proses jual belinya cukup lama. Meneliti satu persatu saham incaran itu membutuhkan pengalaman dan juga cukup memakan waktu, khususnya bagi yang sibuk. Nah, daripada pusing, XIHD, ETF dari Indo Premier bisa teman-teman pertimbangkan karena dengan membeli satu ETF, teman-teman sudah langsung melakukan diversifikasi ke dalam 20 saham yang memiliki fundamental baik dengan dividen tinggi. Per tanggal 30 November tahun 2022 XIHD memiliki NAB sebesar 31,7 miliar dengan harga NAV per unit Rp637,36. Minimum investasi Rp100.000 dan minimum penjualan Rp100.000. XIHD juga memiliki expense yang cukup rendah, hanya 1%. Jumlah ini lebih murah jika dibandingkan dengan expense kebanyakan reksadana saham yang biasanya berkisar di 3%. Dengan membeli XIHD maka investor akan mendapatkan eksposur ke 20 saham yang memiliki market cap besar, fundamental baik dan selalu bagi dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Investor juga tidak perlu rutin membongkar pasang saham-saham yang masuk ke dalam indeks High Dividend 20 karena manajer investasilah yang akan melakukannya untuk kita. Kebijakan investasi XIHD minimal 80% berisi saham. Sisanya 20% bisa diisi instrumen pasar uang. Hingga tanggal 30 November tahun 2022 XIHD memiliki alokasi 99,25% saham dengan 0,75% berupa kas. Sektor keuangan menjadi yang terbesar dengan 51,02%, disusul sektor infrastruktur dengan 15,06%, energi dengan 11,66% dan perindustrian dengan 10,28%. 10 saham terbesar dalam portfolio saat ini adalah Adaro, Astra, BCA, BNI, BRI, Mandiri, ITMG, Bukit Asam, Telkom dan United Tractor. XIHD merupakan solusi bagi sebagian besar investor. Selain kita tidak perlu meluangkan banyak waktu untuk analisa, dengan expense hanya 1% per tahun, investor sudah bisa mengalahkan kinerja indeks acuan dengan membeli ETF ini. XIHD dibuat untuk mengikuti atau mengalahkan kinerja indeks acuannya yaitu IDX High Dividend 20. Sejauh ini, hingga tanggal 30 November tahun 2022 performa XIHD sangat baik. Dari awal tahun, ETF ini mengalami kenaikan 29,28%, lebih tinggi dari indeks acuannya 25,08%. Sedangkan jika diukur sejak inception, maka XIHD telah mengalami kenaikan 25,03% lebih tinggi dari indeks acuan sebesar 14,74%. Ingat, performa masa lalu tidak menjamin performa masa depan. Bisa lebih baik atau lebih jelek. Walaupun kinerja ETF ini mungkin tidak sebaik saham individual yang bisa naik puluhan atau ratusan persen, investor belum tentu bisa konsisten mendapatkan profit dengan memilih saham sendiri. Kenyataannya banyak investor yang boncos tahun ini karena emosi yang diaduk-aduk oleh pergerakan bursa. Indeks Sri Kehati merupakan indeks yang mampu mengalahkan IHSG sejak awal peluncurannya. Banyak pengamat yang cukup kagum dengan performa indeks ini. Bagi investor yang ingin berinvestasi pada indeks Sri Kehati, salah satu caranya adalah dengan membeli XISR, ETF produk dari Indo Premier. XISR diluncurkan tanggal 26 September tahun 2014.
Per tanggal 30 November XISR memiliki dana kelolaan 824,5 miliar. Dengan expense maksimal 1,5%, XISR bisa dibeli dengan minimum hanya 100.000. ETF ini juga memberikan dividen. Walaupun begitu saya belum menemukan secara rinci kapan jadwal pembagian dividen maupun besar dividen yield-nya. Sesuai dengan pedoman indeks acuannya yaitu indeks Sri Kehati, saham-saham yang tidak memiliki fundamental baik alias yang masih rugi tidak akan bisa masuk ke dalam XISR. Saham-saham di dalam ETF ini juga harus memiliki bisnis yang lurus atau dengan kata lain kita tidak akan menemukan saham dari perusahaan rokok maupun alkohol di dalam ETF ini. XISR memiliki kebijakan investasi di mana 80 hingga 100% komposisi bisa berupa saham dan hingga 20% bisa berupa instrumen pasar uang. Per tanggal 30 November tahun 2022, 99,75% komposisi XISR merupakan saham. Sisanya 0,25% adalah kas. Alokasi terbesar XISR ada pada sektor keuangan dengan 54,26%, infrastruktur dengan 13,28% dan sektor perindustrian dengan 12,79%. Saham-saham 10 besar dalam XISR adalah Astra, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Caroen Pokpan, Indofood, Kalbe, Telkom dan United Tractor. Dari segi performa, per tanggal 30 November tahun 2022, XISR mampu memberikan imbal hasil 27,81% dalam 5 tahun dan 59,61% jika dihitung sejak awal peluncuran. XISR mampu mengungguli kinerja dari indeks acuannya yaitu indeks Sri Kehati. Performa XISR jika kita bandingkan dengan IHSG dari awal peluncurannya di tanggal 26 September tahun 2014 yang lalu hingga akhir tahun 2022 ini ternyata lebih baik. Bahkan di grafik ini XISR mampu memberikan return sekitar 51% sedangkan IHSG hanya di kisaran 33%. Tahun 2022 merupakan tahun yang sulit bagi investor saham karena volatilitasnya yang sulit diprediksi. Walaupun banyak saham yang bisa mencetak multibagger, nyatanya banyak juga investor yang justru merugi karena salah pilih saham maupun karena tidak memiliki keyakinan untuk hold suatu saham. ETF seperti XIHD dan XISR merupakan alternatif investasi yang berkualitas untuk jangka panjang. Kedua ETF ini memiliki volatilitas yang rendah dan dengan komposisi saham-saham berkualitas yang selalu disesuaikan oleh manajer investasi, investor pasti akan lebih tenang dan yakin untuk memiliki aset investasi ini dalam jangka lama. Apalagi expense kedua ETF ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan expense di reksadana. Kekurangan dari ETF ini mungkin ada pada likuiditasnya karena produk ETF di Indonesia masih kalah populer dibandingkan saham maupun reksadana. Jadi sebelum membeli, pastikan investor sudah mengerti akan hal ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Silahkan subscribe channel Investor Receh sebagai dukungan untuk terus membuat konten mengenai saham IHSG maupun saham Amerika.